Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai praktikum statistika pertemuan kedua. Materinya masih tentang statistika deskriptif. Semua yang bakal saya jelasin di sini sebenarnya udah ada di modul yang udah saya kirim kemarin. Jadi saya harap semuanya udah baca modulnya ya. Jadi langsung aja buka SPSS-nya. Nah, kalau udah dibuka ada tampilan kayak gini, di oke aja. Pastiin semuanya udah download SPSS. Kalau misalnya yang nggak bisa download SPSS, nggak usah dipaksain, yang penting kalian paham apa yang saya jelasin di sini. Oke, setelah muncul tampilan kayak gini, langsung aja klik variable view yang ada di bawah sini. Jadi variable view ini fungsinya buat masukin data yang bakal kalian hitung. Sementara kalau data view ini buat nampilin angkanya, nampilin jumlah sampelnya gitu-gitu. Nah, langsung aja ke tabel variable view. Di sini kalian isi kolom yang name itu buat singkatan atau lambang. Jadi di sini contohnya misal dimasukin JK. Misal kalian mau masukin yang mau kalian hitung tuh jenis kelamin, jarak, berat badan, sama tinggi badan misal. Nah, buat jenis kelamin itu dilambangin sama JK. Terus kalau jarak bisa JR. Terus kalau berat badan BB, kalau tinggi badan TB. Nah, terus untuk type ini artinya tipe. Jadi data yang mau kalian masukin nanti tuh berupa huruf atau angka. Kalau misalnya kita kan nanti pasti bakal masukin di data view-nya berupa angka kan. Nah, jadi di sini dimasukinnya biarin aja numerik. Tapi kalau misal kalian mau iseng-iseng gitu, mau masukin huruf, berarti nanti pakainya string kalau huruf. Kalau angka pakai numerik aja. Jadi ini biarin. Terus buat width ini dibiarin aja 8, desimalnya di nolin. Jadi maksudnya desimal ini jadi nanti ada bakal ada berapa angka di belakang koma gitu. Jadi di nolin aja. Ini nanti biar angkanya bulat, nggak ada koma-komanya. Nah, terus buat label ini kalian tulis kepanjangan dari si nama tadi. JK kan tadi jenis kelamin. Masukinlah jenis kelamin. Terus JR kan tadi jarak. BB itu berat badan. Kemudian TB itu tinggi badan. Oke, kalau udah kita masuk ke value-nya. Value ini buat menentukan nilainya. Jadi contohnya gini, misalnya kayak jenis kelamin. Nah, ini bisa dimasukin. Misal kalau nilainya 0, itu dia melambangkan buat perempuan. Misal ini mah ya. Kalian mau masukin misalnya ini 1 juga nggak apa-apa buat perempuan, karena jenis kelamin kan ada laki-laki sama perempuan jenisnya. Jadi di sini saya lambanginnya kalau 0 tuh perempuan. Terus kalau 1 itu laki-laki. Nah, kalau misalnya kalian tadi si perempuan tuh 1, berarti laki-laki bisa 2 gitu, terserah kalian. Oke, kalau udah dikasih value ini bisa di oke aja. Nah, terus yang jarak juga dikasih value. Misalnya angka 1 itu melambangkan dekat. Kalau angka 2 itu melambangkan jauh. Ini di oke. Terus kalau berat badan sama tinggi badan ini gak ada value-nya karena kan lebih bervariasi kan. Kayak berat badan seseorang kan banyak kategorinya gitu, bisa dari 50 sampai 55 atau 60 atau berapa, pokoknya macam-macam tergantung jumlah sampelnya. Terus kalau missing dikosongin aja, kolom juga dibiarin aja. Nah, align ini terserah seenaknya kalian aja, mau di right, di center. Jadi align itu nanti buat di data view ini, jadi nanti dia ada di tengah sini, di kanan apa di kiri gitu, terserah. Kalau saya biarin aja di kanan. Nah, terus buat measure ini ada hubungannya sama statistika deskriptif yang minggu kemarin. Jadi kalau jenis kelamin itu masuknya dia ke nominal, ordinal, atau scale atau rasio. Di sini nggak ada interval, jadi interval tuh masuknya ke scale.
kayak gitu. Jadi kalau jenis kelamin kan dia termasuknya nominal, karena dia cuma mengkategorikan antara laki-laki sama perempuan. Kalau jarak itu ordinal, karena selain dikategorikan antara yang jauh yang dekat, bisa juga yang dekat tuh pasti nilainya lebih sedikit kan daripada yang jauh. Nah jadi dia selain dikategorikan diurutkan juga. Nah kalau tinggi badan sama berat badan, dia ini kan masuknya ke scale. Kenapa scale? Karena mereka memiliki nilai 0 mutlak, ya kan? Kalau misalnya 0 ya beneran 0 gitu. Terus kalau role biarin aja input. Oke, jadi kalian kalau udah selesai bikin si variable view-nya, lanjut ke data view. Oke, sekarang langsung aja kita ke data view. Nah, karena kalian tadi udah masukin nilai-nilai di variable view kayak JK, JR, BB, TB, jadi nanti di data view-nya dia bakal auto ada di atasnya. Jadi JK ini nanti kalian masukin data jenis kelamin, JR masukin data jarak, BB masukin data berat badan, TB masukin data tinggi badan. Nah, buat jenis kelamin tadi di value kan udah masukin kalau 0 itu perempuan, terus kalau 1 itu laki-laki. Nah, jadi di sini di data view tinggal masukin aja. Misal buat 1 sampai 6 0. Misal 0 kan perempuan tadi ya. 4 5 6. Nah, terus sisanya 1. Misalnya kita mau bikin 10 sampel. Nah, gitu. Ini boleh random juga, mau ngikutin prosedur juga nggak apa-apa, tapi kalau random juga nggak masalah. Siapa tahu kalian mau iseng-iseng gitu. Terus JR. Nah, JR ini kan tadi jarak. Di value-nya kan tadi udah ditulis kalau 1 itu dekat, kalau 2 itu jauh. Jadi masukin aja di data view-nya. Misalnya yang 1 sampai dibalik deh. 1 sampai 4 yang dekat, terus 5 sampai 10 yang jauh misalnya. Kayak gitu. Nah, sekarang buat berat badan dimasukin data berat badan. Nah, makanya tadi nggak dimasukin value kan, karena berat badan ya serandom-randomnya aja gitu. Misalnya 50, terus ini 55, ini 46, ini 60, ini 58, ini 48, 56, 60, 59, 52. Nah, terus begitu juga dengan tinggi badan. Tinggi badan tadi nggak ada value-nya ya, karena sama, jadi sesuai sesuai sampelnya gitu, mau berapa kaliannya. Misalnya 150, 155, 156, 157, 90, 157, 161, 161, 154, 158, dan 159. Kayak gitu. Udah deh, kalau udah selesai variable view dan data view-nya, nanti kita masuk ke cara buat grafiknya, cara buat ininya, diagram-diagramnya gitu. Oke, setelah udah siap data view-nya, variable view-nya udah siap, sekarang kita bikin diagramnya. Nah, seperti yang kita semua tahu ya, di statistika tuh ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram histogram, gitu. Oke, sekarang kita mau bikin diagram lingkaran dulu, atau di sini namanya pie chart. Jadi buat bikin diagram tuh ada 2 cara, ada grabs, ada analyze. Nih, grabs sama analyze. Kalau misalnya grabs itu jadi dia cuma nampilin gambar aja, nggak bisa ngelihat mean, modus, kuartil gitu-gitu nggak bisa. Tapi kalau analyze itu selain nampilin gambar, dia ada mean, modus, kuartilnya kayak gitu. Oke, jadi pertama kita bikin grabs dulu. Ini yang ini grabs, kemudian legacy dialogs. Terus karena kita tadi mau bikin pie chart dulu kan, jadi di sini tekan pie.
apply, kemudian ini biar aja summaries for groups of case, terus define. Nah, terus masukin datanya. Misalnya mau masukin data jenis kelamin. Nah, masukin aja di sini. Atau kalian mau masukin data yang lain juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Cuma di sini jenis kelamin aja dulu. Terus udah deh langsung di oke. Nah, nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Ini adalah outputnya. Nah, jadi dia seperti yang saya bilang tadi kan, kalau misalnya Grabs itu dia nggak nampilin apa-apa, jadi cuma gambar aja gitu. Jadi ini buat ngeliat nih mana yang lebih banyak persentage-nya, yang perempuan atau yang laki-laki. Tadi kan kita cuma pakai sampelnya 10 ya. Kalau 10 sih masih gampang, masih bisa dilihat kesat mata kan. Oh, lebih banyak yang perempuan gitu. Nah, tapi kalau misalnya data ada banyak, ada ratusan, ini bakal ngebantu banget dibuat aplikasi kayak gini. Kayak gitu. Oke, yang kedua sekarang cara analyze yang ini. Jadi kalian tekan analyze, kemudian descriptive statistik, terus frekuensi. Nah, terus masukin datanya sama, bebas, terserah kalian mau data yang mana. Cuma biar sama, jadi kita masukin data jenis kelamin juga. Kalau misalnya udah dimasukin ke sini, terus misalnya kalian salah pencet nih, bisa dibalikin kok. Pencet ini aja nih. Ya, kembali lagi. Kalau masukin aja nih, kayak gitu. Terus ini dicek statistiknya. Nah, inilah bedanya sama si Grabs. Kalau analyze tuh dia bisa nampilin ini mean, median, modus, sama sum juga boleh deh, dicentang aja. Terus ini di continue. Nah, terus chartnya. Nah, kita tadi mau bikinnya pie chart kan. Pie chart, terus ininya pilih yang percentage, terus continue. Ini udah semua, jadi yang dicek cuma statistik sama chart aja. Terus oke. Nah, jadi ada ininya, ada keterangannya di sini. Jadi selain gambar, dia bisa nampilin keterangan juga. Jadi rata-ratanya 0,4, mediannya enggak ada mediannya. Oh ya, karena dia data ini. Terus mode-nya sampai 4 kayak gitu. Terus ini apa ya? Ini tuh dia interpretasi dari si diagramnya ini. Jadi kayak perempuan berarti 60%, laki-laki 40%, kayak gitu. Jumlahnya ada 6, yang laki-laki jumlahnya ada 4. Kayak gitu. Oke, tadi kan udah selesai bikin yang pie chart. Sekarang yang kedua kita mau bikin bar chart. Sama, caranya ada dua, ada Grabs, ada analyze. Oke, kita cara Grabs dulu. Masukin sama caranya legacy dialogs, cuma ini pakai bar. Tuh ya, pakai yang bar, terus yang simple aja. Ini tetap pakai yang simple, mau kalian ubah yang lain juga nggak apa-apa, tapi pakai yang simple aja. Ini sama summaries for groups of case, terus define. Nah, terus sini kita masukin kategori eksisnya, misalnya apa ya, jarak misalnya, jarak, terus dimasukin, terus di oke deh. Nah, ini outputnya kayak gini. Jadi lebih banyak yang jauh kan, lebih tinggi daripada yang dekat. Nah, yang kedua sekarang bikin yang cara analyze. Jadi analyze, terus descriptive statistik, frekuensi. Ini biar sama, pakai jarak aja tadi. Pakai jarak, masukin, terus statistiknya udah ya, udah dicentang. Terus chartnya kita mau bikin bar chart, jadi yang dicentang yang bar chart. Terus ini percentage, continue, terus oke. Nah, jadi gini kalau analyze ada keterangannya sama. Ini yang dekat
40%, yang jauh 60%. Ini ada nilai median, modusnya kayak gitu. Ini interpretasinya dari si output kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah histogram. Buat bikin histogram kita langsung aja pakai analyze, karena dia jenis datanya tuh, kalau histogram tuh yang ini, yang scale. Kalau misalnya tadi kan kayak jenis kelamin sama jarak kan dia masih yang nominal ordinal. Cuma karena ini udah scale, jadi istilahnya skala pengukuran data udah lebih tinggi, jadi bisa langsung pakai analyze aja. Jadi analyze, descriptive statistik, frekuensi. Nah, terus masukinnya misalnya yang tinggi badan. Masukin tinggi badan. Terus statistiknya dicentangin, udah. Oke. Terus chartnya kita pakai histogram karena mau bikin histogram kan. Nah, terus si show normal curve on histogramnya dicentang. Terus continue dan oke. Nah, jadi kalau histogram tuh kayak gini. Mana nih? Yang kayak gini. Jadi dia gabungan antara diagram batang sama diagram garis kayak gitu. Ini sama aja, dia bisa nampilin ininya, si persennya, terus median, modusnya juga bisa ditampilin kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya kita mau bikin box plot sama stem and leaf. Jadi box plot sama stem and leaf itu untuk mengetahui nilai kuartilnya gitu. Jadi nilai jarak antar datanya. Nah, buat ngitung itu box plot sama stem and leaf itu ada opsi namanya ini explore. Nah, jadi explore ini dia bisa mengetahui nih kira-kira data yang kita buat ini normal atau enggak gitu. Jadi kadang ada kan yang data itu enggak normal, jadi kayak misalnya sebarannya ada yang terlalu jauh atau ada yang terlalu dekat kayak gitu. Jadi kita bisa pakai stem and leaf atau box plot. Oke, yang pertama kita bikin box plot dulu ya. Jadi pertama langkahnya analyze, terus descriptive statistik, terus explore. Nah, terus masukin di dependent listnya berat badan, masukin berat badan. Terus ini karena kita mau bikin box plot, jadi ini centang yang plots kayak gitu. Nah, kalau misalnya dicentang yang plots, ini si statistiknya jadi nggak bisa ditekan, jadi kita nggak perlu ngituin dia, kita langsung aja ke plots. Nah, ini centang faktor level together sama stem and leaf, di continue. Terus oke. Nah, nanti dia bakal keluar kayak gini. Ini outputnya dari si stem and leaf, dari si box plot. Ini box plot. Nah, jadi ini ada panah-panah kayak gini. Dia tuh buat nunjukin kuartilnya. Jadi yang Oke, jadi ini outputnya. Ini agak beda sama yang di modul karena notebook saya jangkauannya beda. Di sini jangkauannya cuma sampai 60, kalau yang di modul tuh sampai 70. Tapi sebenarnya sama aja outputnya kayak gini. Jadi ini buat nentuin nilai Q1, Q2 sama Q3-nya. Jadi yang atas ini dia Q3. Ini berarti batas Q3 di sini. Terus yang tengah ini batas Q2, sama yang bawah itu batas Q1. Kayak gitu. Ini biasanya ada nih di ujian praktikum, jadi nanti suruh nunjukin mana Q1, Q2, Q3. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya ada stem and leaf. Caranya sama kayak box plot tadi. Oke, langsung aja ke stepnya. Pertama analyze, terus descriptive statistik, terus explore, berat badan. Nah, bedanya cuma di sini. Jadi kalau misalnya stem and leaf itu yang dicentang bot, kalau box plot yang dicentang plots gitu. Sisanya sama aja. Oke, jadi ini bisa dicek statistiknya pakai 95% karena jurusan agribisnis itu toleransi kesalahannya cuma 5%. Makanya di sini 95. Kayak gitu.
Makanya alfa biasanya suka kalau di salah-salah tuh alfa 5% atau alfa 0,05. Nah itu maksudnya ini, jadi maksudnya toleransi kesalahan kayak gitu. Terus plotsnya sama, faktor level together-nya dicentang, steam and leaf-nya dicentang. Terus nah nanti outputnya muncul kayak gini. Ini sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi. Nah cuma bedanya ini, jadi kalian harus tahu cara baca output ininya. Di sini ada frekuensi, steam, sama leaf. Jadi maksudnya frekuensi itu jumlah datanya, steam itu sebagai kepalanya gitu. Jadi kayak angka puluhannya. Kalau leaf itu angka satuannya. Nah, contohnya apa nih maksudnya? 4, 6, 8. Nah, jadi data ini itu udah diurutin dari yang terkecil ke terbesar gitu. Ini tuh datanya berdasarkan si data view yang tadi kita buat gitu. Di sini yang paling kecil angkanya pertama ada 46 kan, 46 sama 48. Makanya di sini ditulisnya angka kepalanya atau si angka puluhannya itu kan 4. Terus angka satuannya ada 46 sama 48. Nah, jadi maksudnya kayak gitu. Nah, frekuensinya ada 2 karena ada 46 sama 48. Makanya jumlahnya ada 2. Begitu juga dengan yang 5. Habis 46, 48, terus ada 50 sama 52. Nah, makanya di sini ditulis 50 sama 2. Maksudnya 50 sama 52. Ini frekuensi ada 2. Terus habis 50 sama 52 ada 55, 56, 58, 59. Makanya di sini dimasukin 5, 6, 8, 9. Nah, kalau misalnya muncul pertanyaan kenapa ini nggak digabung aja gitu kan, karena mereka beda. Jadi kalau misalnya 0 sama 2 itu kan mereka masih di bawah 5. Kalau di bawah 5 itu dibuletinnya ke bawah. Kalau misalnya udah di atas 5 itu dibuletinnya ke atas. Makanya mereka dipisah kayak gitu. Yang angka yang lebih besar nih si 55, 56, 58, 59 itu mereka jumlah frekuensinya 4. Ya kan ada 4 tuh, 2, 3, 4. Kalau misalnya yang dibuletinnya ke bawah yang 50 sama 52 cuma 2 kayak gitu. Terus ada data terbesar itu 60. Ada 2 kan 60-nya, makanya di sini ditulisnya 600, maksudnya 60 60. Jadi ada 2 kayak gitu. Nah, ini sama buat nentuin si kuartilnya tadi. Jadi ini Q1, Q2, Q3. Q2 itu kan sama aja kayak kuartil tengah gitu kan, makanya dia dikasih garis gitu. Udah selesai. Oke, jadi pertemuan kedua praktikum hari ini cukup sampai di sini aja. Kalau udah selesai ini, kalau misalnya kalian mau belajar lagi bisa di save aja nih. Jadi ini kan si datanya di close aja. Nanti kan ada tulisan kayak gini, ini di yes. Nah, nanti save content. Nah, ini di yes juga. Nah, terus kalian mau nge-save-nya di mana nih? Misalnya di sini aja deh. Sini misalnya. Terus outputnya apa? Misalnya praktikum kedua. Yang terus save. Nah, terus ini buat yang tadi tuh buat outputnya, yang ini buat si variable view-nya. Ini di save juga. Jadi di yes juga. Letaknya sama aja kayak yang tadi. Jadi nanti ini mana tadi, nah di sini aja. Ini data view praktikum kedua. Nah, jadi nanti kalian enak kalau misalnya mau bikin laporan praktikum bisa dilihat aja di sini ya. Ini si praktikum kedua, ini outputnya sama data view praktikum kedua, si data view-nya. Jadi nanti bisa kalian folderin aja ya, dirapihin lah sepinter-pinternya kalian aja gimana. Kayak gitu. Oke, sekian praktikum hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.